Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran kimia. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kita bertemu pertama kali kemarin sudah dalam PLS dan kita sudah berkenalan. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan perkenalan melalui PowerPoint yang sudah dibagikan ke setiap kelas. Kalian juga sudah bergabung di Google Classroom. Selamat datang. Kita bertemunya secara daring dulu ya, mudah-mudahan walaupun kita hanya bertemu dalam daring tetapi tidak mengubah semangat kita untuk belajar. Baik, berbicara tentang kimia itu tidak hanya tentang obat-obatan, tidak hanya tentang tambahan makanan misalkan. Kita sering sekali menemukan hal-hal yang negatif tentang kimia. Saya ingin hidup sehat, kita jauh dari bahan-bahan kimia. Tidak, sebetulnya kimia tidak seperti itu. Ibu contohkan beberapa hal. Misal, kenapa ketika kita menguap, apa yang terjadi ketika kita menguap? Menguap itu ternyata bukan tanda kita ngantuk, tetapi menguap itu adalah tanda bahwa otak kita itu kekurangan oksigen. Oksigen adalah salah satu rumus kimia O2. Oksigen. Kemudian faktanya lagi, ketika kita jatuh cinta, ya kalian nih yang sekarang jatuh cinta, ketika kita jatuh cinta ternyata 12 bagian di otak kita itu menghasilkan senyawa kimia yang membuat kita menjadi bahagia. Nah itu. Kemudian ketika kita juga sering mendengar bahwa kalau makanan panas itu jangan ditiup. Kenapa? Ternyata ada alasan kimianya. Ternyata ketika kita meniup makanan yang panas, kita mengeluarkan CO2 berarti di situ, karbon dioksida. Dan itu akan menghasilkan senyawa yang namanya H2CO3. Dan itu adalah senyawa yang menyebabkan penyakit jantung. Nah, itu. Kemudian ada lagi salah satu kimia yang berada di sekeliling kita adalah apel. Tahu apel ya? Siapa yang suka apel? Nah, apel itu mengeluarkan zat yang namanya gas etilen. Gas etilen itu kalau didekatkan, jadi kalau kita punya apel didekatkan dengan pisang, apel mengeluarkan gas etilen, pisangnya cepat matang. Silahkan dicoba di rumah. Kemudian ada lagi fakta kimia. Ketika kalau misalkan bumi kita ini kehilangan oksigen, kehilangan O2 selama 5 detik saja, maka saat itu orang yang berada di pantai dalam 5 detik itu akan terbakar. Nah, itu adalah fakta kimia. Kemudian kalian tahu arang, sisa pembakaran. Kemudian kalian tahu intan. Intan adalah benda berharga yang mungkin harganya lebih mahal dari emas ya. Itu arang dan intan itu ternyata mempunyai atau senyawa kimianya berasal dari senyawa kimia yang sama, yaitu karbon. Nah, ini salah satu fakta kimia. Jadi sebetulnya kimia itu apa sih? Kimia itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sendiri itu adalah produk kimia. Jadi kimia itu bukan hanya tentang obat, bukan hanya tentang bahan tambahan makanan. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan kimia ini kita masuk ke bab yang pertama, yaitu materi dan perubahannya. Kita akan belajar dulu tentang apa sih materi itu. Baik, kita di sini pertama pengertian materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi yang disebut kimia itu mempelajari materi. Nah, apa sih materi itu? Materi itu berarti adalah segala sesuatu. Di sini disebutkan materi adalah segala sesuatu. Berarti semuanya. Nah, segala sesuatunya itu ada batasannya. Sesuatunya itu harus mempunyai massa. Massa itu apa? Massa itu yang sering kita sebut sebagai berat. Nah, kalau kita menanyakan berapa berat badan kamu, nah, kenapa di sini disebutnya massa bukan berat? Karena sebetulnya massa dengan berat itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau massa, Ibu punya pensil ini misalkan massanya 2 gram.
Dia dibawa kemanapun, dibawa ke ujung utara, dibawa ke kutub utara, dibawa ke padang pasir, dibawa ke bulan, masanya tetap 2 gram. Bedanya dengan berat, kalau pensil ini di sini beratnya 2 gram karena dipengaruhi gaya gravitasi di sini. Bulan kita tahu gravitasinya lebih rendah daripada bumi. Jadi pensil ini kalau kita bawa ke bulan, dia beratnya tidak 2 gram, tetapi lebih rendah dari itu. Nah, makanya dalam sains kita memakainya istilah massa, bukan berat. Kembali ke materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa. Jadi pensil ini bisa ditimbang, ada beratnya 2 gram, berarti ini materi karena dia mempunyai massa. Kemudian ibu punya mouse ini materi bukan, dia bisa ditimbang, oh ternyata 10 gram, berarti ini materi karena dia mempunyai massa. Nah itu syarat dari materi adalah mempunyai massa. Selain mempunyai massa, materi itu menempati ruang. Ini sudah tulis menempati ruang, maksudnya apa? Ada tempatnya. Di mana pensil? Di tempat pensil. Di mana misalkan pisau di dapur, kalau ada kata di menunjukkan tempat, berarti dia menempati ruang. Nah, berarti segala sesuatu itu adalah kalau dia mempunyai massa, kalau dia menempati ruang, maka dia disebut materi. Berarti Bu, debu materi bukan? Debu materi bukan? Materi. Kenapa debu disebut materi? Coba kita sapukan seluruh debu yang ada di rumah kita. Kita sapu semuanya dari mulai kamar, ruang tamu, kamar, dan dapur semuanya. Kita kumpulkan, ditimbang. Oh ternyata debu di rumah saya ada 2 kilo. Nah berarti kan debu yang satu butir itu maupun debu yang banyak itu adalah materi karena dia mempunyai massa. Kemudian kalau sampai udara, materi bukan udara. Udara itu materi. Coba kita tiupkan udara ke dalam balon, kemudian balon itu ditimbang. Ya, berarti udara yang di dalam balon itu juga adalah materi. Kalau semuanya adalah materi, berarti segala sesuatu di dunia ini materi dong. Nggak ada yang bukan materi. Ada. Apa contohnya yang bukan materi? Energi. Energi, coba salah satu energi adalah energi cahaya misalkan. Sekarang kita lihat kamar yang bercahaya dengan yang tidak bercahaya itu sama masanya, tidak ada bedanya. Atau panas, ya panas yang gampang, misal segelas kopi panas dengan segelas kopi yang tidak panas itu nggak ada bedanya. Nah berarti energi panas itu bukan materi karena dia tidak mempunyai massa. Gitu ya. Jadi materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ini pengertian materi, silakan dihafalkan, kemudian divideokan. Videonya cukup melafalkan nama saya, misalnya Ibu contohkan ya. Nama saya Nurlaila Farida, kelas 10 TKRO 1. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, kemudian video hafalannya itu diupload di bilah tugas. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti segala sesuatu, misalkan di dekat kita itu semuanya materi. Yang kita makan, nasi kita makan itu, nasi itu materi, karena dia punya massa dan menempati ruang. Air yang kita minum itu juga adalah materi. Ya. Kemudian, baju yang kita pakai itu juga adalah materi. Kemudian apalagi materi? Udara yang kita hirup. Ya, itu juga materi. Apalagi kita sekolah mengendarai motor. Nah, sekarang siapa yang lagi minta motor ke ayahnya dengan alasan untuk sekolah? Motor itu adalah materi, ya. Kemudian, nah, materi itu ternyata adalah yang sering kita sebut sebagai benda. Nah, benda itu kan ada benda padat, benda cair, ada gas. Nah, udara itu kan gas, berarti udara juga termasuk materi. Baik, kita lanjut sekarang yang bagian B, penggolongan materi. Materi itu ada digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah materi tunggal dan yang kedua adalah materi campuran. Jadi benda itu ada benda yang tunggal, ada benda yang campuran. Nah, di sini dilihat tunggal, benda atau materi tunggal ada 2, yaitu unsur dan senyawa. Jadi unsur dan senyawa kita sering mendengar unsur kimia, senyawa kimia. Nah itu adalah materi, dan materi itu dia bersifatnya tunggal. Kemudian ada yang disebut materi itu campuran, terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen.
Nah, artinya sini kita garis bawahi bahwa materi itu dua. Materi tunggal artinya dia satu, dan materi yang tidak tunggal artinya dia bercampur antara satu benda dengan benda lainnya. Nah, kita di sini lihat bahwa yang tunggal itu terbagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Apa bedanya? Perhatikan di sini. Zat tunggal, zat namanya tunggal itu kan satu, kok tunggal masih terbagi dua? Ada tunggal yang disebut unsur, ada tunggal yang disebut senyawa. Perbedaannya di sini dijelaskan dulu bahwa unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat terurai. Nah, jadi tunggal dia satu dan dia sudah tidak bisa terurai lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa, senyawa itu tunggal, zat tunggal, tetapi dia masih dapat terurai menjadi zat yang lebih sederhana. Gini, Ibu contohkan. Nah, contoh spidol. Nah, Ibu punya spidol di sini. Nah, Ibu punya spidol. Spidol ini kita sepakat bahwa ini adalah benda tunggal. Ini satu, spidolnya satu. Ya, bukan dua, tidak dicampur dengan spidol dan kertas, spidol dan pensil misalkan. Jadi spidol ini adalah benda tunggal. Kemudian tunggalnya spidol ini kira-kira senyawa atau campuran? Kita lihat. Spidol ini kita sepakat bahwa ini adalah benda tunggal, bendanya satu, tetapi apa yang terjadi ketika spidol ini kita lepas? Nah, ini apa namanya? Tutup spidol. Apakah ini spidol? Kalau ketika begini, spidol. Tapi ketika kita uraikan, ini bukan lagi tetap spidol. Ini bukan lagi spidol, tapi tetap spidol. Nah, ketika misalkan kalian menemukan ini di jalan, kalian menemukan apa? Menemukan tutup spidol. Tetapi ketika yang kalian temukan di jalan adalah ini, apakah kalian menyebut bahwa saya menemukan spidol dan tutupnya? Ya kan? Saya menemukan spidol. Artinya apa? Artinya spidol ini adalah dia benda tunggal tetapi masih bisa diuraikan. Maka ini disebutnya senyawa. Nah, gitu ya, paham ya? Baik, sekarang kita bandingkan contoh yang satu lagi yang Ibu punya. Ibu punya selembar kertas. Nah, ini adalah benda tunggal, kertas namanya. Ya. Kemudian kertas ini akan Ibu sobek jadi dua. Set. Nah, ini apa? Kertas. Ini apa? Kertas. Berubah nama? Tidak. Ini tetap kertas. Nah, kemudian kertas ini Ibu sobek-sobek lagi. Ibu sobek lagi. Set. Ibu sobek lagi. Jadi apa sekarang? Kertas. Tidak berubah jadi apapun. Nah, ini berarti disebutnya apa? Unsur. Nah, itu ya. Jadi, paham bedanya ya? Kalau tadi spidol tunggal tetapi masih bisa terurai, ketika dia terurai itu berubah menjadi nama lain, menjadi unsur-unsurnya. Tetapi kalau unsur, ketika kita berubah, kita pecahkan jadi berapapun, dia tidak berubah jadi apa-apa, tetap kertas. Nah, itu. Tapi di sini ketika Ibu mencontohkan dengan spidol, mencontohkan dengan kertas, bukan berarti spidol dan spidol ini senyawa, bukan berarti kertas ini unsur ya, bukan. Ibu hanya menjelaskan bahwa agar kita paham bahwa maksudnya senyawa itu tunggal, tetapi dia bisa terurai. Unsur itu tunggal dan dia tidak bisa terurai. Bukan tidak bisa disobek, tetapi ketika dia disobek tidak berubah menjadi orang lain, tidak berubah menjadi nama lain, tidak berubah menjadi benda lain, gitu ya. Nah, dalam kimia sendiri, unsur dan senyawa itu bisa dibedakan. Dibedakannya dengan apa? Kalau unsur di sini lihat. Unsur itu dilambangkan dengan satu huruf kapital. Nah, unsur itu dilambangkan dengan satu huruf kapital. Bu, contoh nih, besi. Besi itu nama apa rumus kimianya Fe. Lihat di sini, F-nya huruf kapital, E-nya huruf kecil. Huruf kapitalnya satu F saja, berarti besi itu unsur. Gitu. Kita sekarang emas. Emas itu lambang kimianya, rumus kimianya AU. Dua huruf.
A-nya kapital, U-nya huruf kecil. Berarti emas itu unsur karena dilambangkan dengan satu huruf kapital. Demikian juga dengan oksigen. Oksigen lambang kimianya O besar. Berapa huruf kapitalnya? 1. O saja. Berarti ini oksigen itu adalah unsur. Demikian juga dengan hidrogen. Hidrogen itu rumus kimianya H besar. Huruf kapitalnya 1. Berarti hidrogen adalah unsur. Kita bandingkan dengan senyawa. Air itu senyawa, makanya jangan bilang unsur air, tetapi senyawa air. Air itu rumus kimianya H2O. Perhatikan di sini. H2O ada huruf H yang kapital, ada huruf O yang kapital. Berarti huruf kapitalnya lebih dari 1. H kapital, O kapital. Artinya air itu karena senyawanya lebih dari huruf kapitalnya lebih dari 1, maka air disebut senyawa. Ya. Contoh yang kedua, garam dapur. Garam dapur itu rumus kimianya natrium klorida, NaCl. Kita lihat di sini. Natrium klorida, NaCl. N-nya huruf kapital, C-nya huruf kapital. Berarti huruf kapitalnya lebih dari 1. Berarti apa? Garam dapur adalah senyawa. Contoh lainnya, glukosa. Glukosa itu adalah senyawa yang membentuk gula. Ya, senyawa yang membentuk gula, senyawa yang membentuk karbohidrat, jadi nasi, jagung, dan sebagainya yang mengandung karbohidrat, itu senyawa paling sederhananya adalah glukosa namanya. Ya. Rumus kimianya C6H12O6. Berapa huruf kapitalnya? C kapital, H kapital, O kapital. Huruf kapitalnya lebih dari 1. Artinya berarti glukosa itu senyawa. Oke ya. Kemudian besi. Bu, besi tadi itu unsur. Nah, ini besi berkarat. Ketika besi berkarat, rumus kimianya ini. Kita lihat huruf kapitalnya. F kapital, O kapital, H kapital, U kapital. Artinya besi berkarat itu huruf kapitalnya lebih dari 1. Berarti ini disebutnya ketika besi berkarat dia sudah disebutnya bersenyawa. Ini disebutnya senyawa. Jadi sudah paham ya perbedaan antara unsur dan senyawa. Sama-sama tunggal tetapi berbeda. Nah, ini unsur dan senyawa perbedaannya. MaCuSt ini disebutnya unsur. Dia itu satu benda dan dia terpisah dengan unsur-unsur yang lainnya. Kalau senyawa, dia tunggal. Kenapa dia tunggal tetapi masih bisa dibedakan? Senyawa itu dia tunggal dan dia bersenyawa. Artinya bersenyawa itu berikatan. Kalau ini unsur itu dia tidak ada ikatan. Dia sendiri-sendiri. Nah, makanya disebut unsur. Jadi satu-satu. Nah, kalau ini disebut senyawa karena dia sudah berikatan. H2O, H-nya, O-nya mengikat dua unsur hidrogen. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Penggolongan materi tadi terdiri dari 2. Materi itu ada zat tunggal dan ada campuran. Untuk zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa sudah kita pahami tadi ya, sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu contohkan. Sekarang kita ke campuran. Campuran itu berarti lebih dari 1. Ya. Campuran itu lebih dari 1 itu jenisnya, bukan banyaknya. Sekarang, kalau misalkan ya, Ibu punya 3 buah spidol, ini bukan campuran. Kenapa bukan campuran? Karena ini satu jenis. Ya, karena ini satu jenis, ini bukan campuran. Tetapi walaupun jumlahnya 3. Tetapi kalau ini campuran. Kenapa campuran? Walaupun jumlahnya 2, lebih sedikit dari yang tadi, tetapi jenisnya berbeda. Ini disebutnya campuran. Paham ya, membedakan antara campuran dan bukan. Campuran itu bukan dihitung dari banyaknya benda, tapi dihitung dari jenisnya. Kalau jenisnya lebih dari 1 disebutnya campuran. Nah, campuran ini terdiri dari 2. Ada yang disebut campuran homogen, ada yang disebut campuran heterogen. Kita bahas satu persatu sekarang. Nah,
Campuran yang tidak terlihat perbedaannya, artinya dia itu nggak kelihatan yang mana dengan yang mana, apa dicampur apa itu nggak kelihatan. Ini disebutnya campuran homogen. Ya, campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat perbedaannya. Kita bandingkan dengan yang satu lagi, campuran yang masih terlihat perbedaannya, sudah dicampur tapi masih kelihatan bedanya, ini disebut campuran heterogen. Ya, kayak tadi nih, ini ibu campurkan masih kelihatan, yang ini pensil, yang ini spidol, ini disebutnya campuran heterogen. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh, ibu punya segelas air, diisi air, ibu punya segelas air, diisi campurkan dengan gula, ibu aduk-aduk, diaduk ya. Kemudian jadilah larutan gula. Sekarang kelihatan nggak mana gulanya, mana airnya? Tidak kelihatan karena sudah menyatu, dan kalau misalkan ibu hidangkan di depan kalian, selain ibu yang mencampurkan gula tadi, kalian nggak akan tahu kalau itu ibu campur gula airnya. Kenapa? Karena tidak terlihat perbedaannya, mana airnya, mana gulanya, sudah tercampur menjadi satu. Ini yang disebut campuran homogen, campuran yang tidak terlihat perbedaannya. Kita lihat, air dengan gula adalah sesuatu yang berbeda jenis. Air dan gula, satunya benda padat, satunya benda cair wujudnya, dicampurkan jadi satu, jadi tidak kelihatan perbedaannya. Campuran homogen disebutnya. Sedangkan kalau yang satu lagi, airnya ibu campuri dengan minyak, ibu aduk terus, ibu aduk 5 menit, 10 menit, 15 menit, masih kelihatan nggak bedanya? Masih kelihatan. Minyaknya itu tidak bisa bercampur dengan air. Nah, ini yang disebut campuran heterogen. Campuran yang masih terlihat perbedaan. Kita bisa tahu di air itu ada minyaknya. Kenapa? Karena masih kelihatan perbedaannya. Minyak tidak bisa bercampur dengan air. Ya, baik. Nah, sudah selesai. Demikian dari Ibu tentang tadi. Yang pertama pengertian materi, yang kedua tentang penggolongan materi. Ibu harapkan cukup membantu untuk lebih memahami. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.